kebanyakannya akan kelewat iman sebelum kematiannya, sehingga dia akan meninggal dunia tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad. Serem benar. Makanya mudah-mudahan dijauhkan semuanya, agar seapa-apanya kita masih punya peluang untuk bahagia hidup di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa itu? 3 orang yang gak bakal masuk ke dalam surga abadan selamanya. Selamanya, gak ada ceritanya dia masuk ke dalam surga. Siapa itu Rasul? Yang pertama kata Nabi Muhammad ad-dayyuth. Yang kedua kata Nabi Muhammad rajulah minan nisa. Yang ketiga kata Nabi Muhammad mudminul khamr. 3 orang. Dayyuth, rajulah sama mudmin. Ya. 3 orang tersebut ini gak bakalan masuk ke dalam surga. Para sahabat bilang, qalu, ini istilahnya nih agak-agak ketiganya nih, dayyuth, rajulah, mudmin, gitu ya. Ketiganya pakai istilah-istilah. Tapi katanya para sahabat, ya Rasulullah, arafna manil mudmin, kami udah paham sama urusan pecandu. Mudmin artinya pecandu. Rajulah kelaki-lakian, yang pertama dayyuth, gitu kan? Ini dayyuth nih kita nggak ngerti istilah dayyuth ini siapa Rasul. Rajulah juga rada-rada membingungkan. Yang ketiga kita udah paham, mudmin. Arafna manil mudmin, kami paham siapa mudminul khamr, pecandu minuman keras. Mudmin dari kata-kata dam, yadum, orang yang berketerusan, mudawamah. Terus ngapain ya? Al-khamr, terus minum minuman keras. Artinya kalau udah berketerusan namanya pecandu. Bukan orang yang baru coba-coba, tapi udah pecandu. Pecandu minuman keras. Masuk dalam batasan pecandu minuman keras yang sekarang sedang banyak di negeri kita. Juga di negeri-negeri berkembang ataupun negeri terbelakang juga banyak nih. Bahkan di negeri-negeri maju juga. Apa itu? Narkoba. Pecandu narkoba. Narkoba, narkotika, obat terlarang. Ya. Ini teman-teman sekalian banyak nih. Dunia ini sekarang nih salah satu kematian-kematian yang banyak juga terjadi di zaman-zaman belakangan ini adalah orang-orang yang mati dalam keadaan overdosis. Atau yang gak overdosis pun meninggal dunia karena anggota tubuhnya sudah rusak disebabkan karena narkoba. Pecandu minuman keras kami udah paham, katanya para sahabat. Tapi dayyuth sama satunya lagi rajulah minan nisa itu apa? Teman-teman sekalian, Nabi kemudian bilang ad-dayyuth, orang laki-laki, suami dan ayah yang gak peduli keluarganya tuh ketemunya sama siapa aja, yang gak peduli siapa laki-laki yang masuk ke dalam rumah mereka, gak punya kecemburuan terhadap istrinya dan tidak punya kecemburuan terhadap anak perempuannya. Tuh dayyuth. Tambah akhir zaman tambah banyak. Rajulah minan nisa siapa? Allati tatasyabbah birrijal. Cewek yang kayak cowok. Cewek yang suka niru-niru cowok. Cewek yang suka bergaya-gaya cowok. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pecandu teman-teman saya sekalian. Ini Nabi menamakannya sebagai ummul khaba'ith. Apa tuh? Ibu, al-khaba'ith, dosa-dosa besar. Ummul khaba'ith, induk dosa-dosa besar. Kebanyakan dosa besar berawal dari situ. Orang kalau udah mabok, orang kalau udah kena narkoba, ya Allah nyuri gampang.
Orang kalau udah kena narkoba, durhaka sama orang tua gampang. Orang kalau udah kena narkoba, lagi dia narkoba, zina gampang. Lagi dia teler, lagi dia minum minuman keras, dosa-dosa besar jadi gampang. Semua dosa besar jadi bisa dikerjain. Lo orang gak sadar? Betul gak? Seorang suami menceraikan istrinya di saat dia lagi mabok, gampang apa gak gampang? Gampang. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua hal dari kesalahan-kesalahan mudah dibuat ketika orang sedang dalam keadaan mabuk. Berapa waktu yang lalu kita dengar kabar seorang pemuda asli Indonesia, ya Bu ya, tinggal di London, memperkosa berapa ratusan laki-laki. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih coba kamu baca, kenapa kok nggak ada yang ngelapor sampai dari tahun berapa sampai ke tahun berapa baru sekarang ketahuannya? Karena semua korbannya dilakukan pemerkosaan, mohon maaf, sedang dalam keadaan mabuk. Tuh, orang kalau lagi mabuk, ya Allah, dia apa-apain kagak sadar. Diperkosa nggak sadar, memperkosa nggak sadar, apaan aja nggak sadar. Karenanya saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, seumur hidup, sejak saya lahir sampai saya ketemu hidayah Islam, alhamdulillah, dia bilang saya nggak pernah menyembah berhala, saya nggak pernah menyentuh atau nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah minum khamr. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah mabok dan makan nggak pernah nyentuh minuman keras. Padahal zaman itu semua orang nyembah berhala. Dan pada zaman tersebut teman-teman saya sekalian, mayoritas maksud saya menyembah berhala dan mayoritas juga peminum minuman keras. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak mau melakukannya? Satu, dia bilang kalau urusan menyembah berhala, saya pernah diajak sama bapak saya masuk ke kuil untuk menyembah berhala. Saya sedang dalam keadaan sangat lapar. Saya kemudian bilang sama si berhala itu, saya bilang, kalau kamu emang beneran Tuhan, please kasih saya makan. Saya lagi lapar banget. Saya tungguin. Kagak ada yang ngasih saya makan. Saya lapar aja. Kalau kamu emang beneran Tuhan, nih saya nih sekarang nih lagi lapar, lagi haus, oke nggak dikasih makan? Saya kasih minum deh seenggaknya gitu. Tolong kasih saya minum. Saya tungguin, kagak ada juga. Saya kemudian bilang, berhala maafkan saya. Kalau saya nggak percaya sama kamu, saya cuman minta perkara yang sangat kecil, yang kalau saya minta sama ibu saya dia bakalan ngasih. Cuman minta makan meminum doang. Kalau terhadap makan minum sesuatu hal yang ibu saya bisa ngasih aja kamu gak bisa ngasih, apalagi jalan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Saya gak percaya, maka saya tinggalin. Dia bilang, sementara minuman keras, di masa saya kecil saya pernah lihat orang mabuk, mohon maaf, dia buang hajat, dimakanin sendiri kotorannya. Dia bilang, saya melihat pemandangan tersebut. Kemudian saya bilang, sumpah saya gak akan pernah menyentuh satu minuman yang ketika saya meminumnya membuat saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Sebab ketika saya gak sadar sama apa yang saya lakukan, saya gak bisa percaya sama diri saya kala itu. Ngapain saya melakukannya?
Pintar teman-teman sekalian. Makanya sama Allah dipilih. Jadi manusia yang menjadi pendamping hidup baginda Nabi besar Muhammad. Yang menjadi kesayangan, sahabat dekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuh pilihan semua tuh, orang-orang yang pertama masuk Islam tuh. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, waduh, tuh ya, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia-manusia hebat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wah luar biasa. Sayyidina Zaid bin Harithah, yang terbaik dari kalangan budak. Sayyidina Ali yang terbaik dari kalangan anak-anak dan pemuda. Sayyidina Abu Bakar yang terbaik dari kalangan laki-laki dewasa. Sayyidah Khadijah yang terbaik dari kalangan kaum perempuan. Allah SWT memilih mereka sebagai orang-orang pertama, pilar-pilar cahaya bagi agama Islam kita ini. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, ini Sayyidina Abu Bakar belajar dari itu. Oh, udah gak bakalan mau udah saya nyentuh minuman keras, ogah. Orang cerita rasanya enak begini-begini, ogah, saya udah pernah lihat. Orang di saat lagi mabok sampai mau-maunya makan kotoran sendiri. Gak akan saya mau menyentuhnya. Nih teman-teman saya sekalian, dan emang beneran ya. Ajaran agama Islam itu yang paling indah. Diharamkan minuman keras sehingga kita selalu memiliki kontrol terhadap diri kita. Kita tahu apa yang kita lakukan sehingga kita paham konsekuensinya. Nah kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan kan kita nggak paham konsekuensinya. Kata suaminya, duit saya hilang waktu kamu mabok kemarin tuh, kayaknya kamu ambil deh. Kita nggak bisa tahu. Iya bisa jadi, kan begitu. Di mana kamu taruh duit? Ya kagak tahu juga. Memang lagi mabok. Halo? Kebayang di saat kamu lagi mabok, auzubillah, kamu tidak memiliki kontrol atas dirimu, teman-teman sekalian. Makanya jangan. Nabi menamakannya sebagai ummul khaba'ith, induk dosa besar, dan gak salah. Ada seorang laki-laki, teman-teman saya sekalian, ditaksir sama seorang perempuan, ada seorang laki-laki pemuda. Dia sering lewat di jalanan, ganteng banget orangnya. Ada seorang perempuan kaya raya, udah agak tua, tante-tante girang lah gitu ya. Dia senang nih sama pemuda ini nih, seleranya berondong rupanya. Jadi saudara sekalian, satu waktu tuh pemuda diajakin naik ke rumahnya, sebuah apartemen yang sangat mewah. Begitu nyampe di atas, nyampe di apartemennya, dikunci-kunciin semuanya, diajak zina sama si perempuan ini. Digodain diajak zina, nggak mau. Dia bilang, ya udah kamu kalau gitu saya penjara. Dipenjara sama si perempuan ini. Ini laki-laki adalah seorang yang juga kurang-kurang takwanya. Sama perempuan tersebut, udah dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan nggak nyaman. Perempuan tersebut kemudian masuk bilang kayak begini, oke deh, saya pikir-pikir nggak ada untungnya juga saya penjara kamu, jadi saya kasih kamu pilihan. Buat ngerjain nih cewek sadis nih ya. Ini tipe-tipe ya ininya iblis lah dia. Iblisah. Syaitonah lah dia nih ya. Sehingga sekalian, dia bilang saya kasih kamu salah satu dari 3 pilihan. Apa itu? Kamu mesti pilih salah satu, kerjain aja yang kamu saya bebasin. 1 zina sama saya, seperti ajakan saya kemarin, kamu gak tertarik nih sama saya. Udah tua padahal. Itu 1. Dia bilang yang kedua, kamu saya kasih sarana untuk membunuh. Diambil, dipanggilin kemudian, ada seorang anak kecil taruhin pedang di situ. Dibilang kamu bunuh anak ini, anak kecil. Atau kalau enggak kamu minum, nih segelas minuman keras. Dia mikir, bunuh anak-anak, wih dosanya kayak apaan.
Dia mikir, zina, wih enggak dah, kayak apaan dosanya, mana ceweknya kagak cakep lagi. Dia mikir nih kalau minuman keras doang mah segelas kagak jadi pape kali. Abis itu saya dibebasin, abis itu saya taubat sama Allah. Udah deh tuh gak mau sentuh lagi, tapi seenggaknya saya selamat nih dari perempuan cetonah ini tadi nih. Dia pun kemudian ngambil minuman keras, kemudian dia mulai meminumnya. Gak pakai bismillah lagi. Ya karena memang gak boleh ya. Nggak boleh baca bismillah minum minuman keras. Sebentar ya, aku mau nyuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak bisa. Ekstasi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Nah, haram hukumnya teman-teman sekalian. Meletakkan bismillah Fatihah sebelum mengerjakan sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram. Dan kalau niat dengan itu adalah istihzaan, menghina bismillah, menghina Fatihah, itu hukumnya bukan hanya haram tapi keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Dia kemudian minum minuman keras, gelek, mabok dong. Dia juga bukan seorang pemabuk biasanya, jadi minum segelas teler. Di saat dia lagi teler, ngelihat perempuan tua, perasaannya dia udah kayak bidadari. Ngelihat syaitonah nih kayak hurul en nih dalam pandangan dia nih. Jadi dia pun kemudian lihat perempuan ini kayak cantik, dia zinain. Lagi dalam keadaan mabuk. Abis dia zinain, waktu dia zina sama perempuan ini nih, perempuannya sih kesenangan. Tapi si yang anak kecil tadi tuh yang ada di situ tuh nangis ketakutan, nangis ketakutan. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, dia ribet ngedengerin suara anak ini nangis, diambilnya pedang ditusukkan ke anak tersebut. Ketiga dosa semuanya dikerjakan hanya karena dia memilih minuman keras. Jadi mestinya kayak gimana nih kalau dalam posisi kayak begini? Ya udah sabar, ninggalin dosa. Nanti Allah akan beri jalan keluarnya. Atau pilih seperti seorang laki-laki lain yang juga mendapatkan perlakuan kurang lebih sama seperti ini. Ada seorang pemuda jual kain. Ini cerita pernah diceritakan, kalau cerita yang tadi saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajian beliau. Kalau cerita yang ini yang akan saya sampaikan, saya dengar dari Ustadzah Iman Sidqi, pendakwah yang asalnya dari Mesir. Beliau sekarang banyak berdakwah di Maryland, Amerika Serikat. Jadi teman-teman saya sekalian, nih Ustadzah Iman Sidqi cerita, di Mesir sana ada satu jalan namanya Hayul Misik, Gang Kasturi, Gang Minyak Wangi, Gang Misik. Kenapa punya nama kayak begitu? Ada seorang pemuda, dia dagangan kain, ganteng, takwa, akhlaknya mulia. Tiap hari lewat di depan rumah seorang perempuan yang kayak gini juga nih, seorang perempuan setonah ini tadi. Tapi perempuan yang lain ya, lain dari yang diceritain Habib Umar tadi. Saya nggak tahu lagi kalau ternyata tetanggaan. Satu hari nih, dia sesudah merhatiin setiap jam segini dia lewat, tiap jam segini diliatin di jendela, tuh cakep bener tuh pemuda ya, tergila-gila. Nah orang kalau tergila-gila kan ya gila. Jadi satu hari dia dandan cantik, seksi, dia kemudian bilang sama pelayannya, tolong dong kalau nanti pemuda itu yang jualan kain lewat di sini panggilin dia, bilangin saya mau beli kainnya. Sehingga sekalian, akhirnya dia lewat dibilangin, ini tuan saya mau beli kain, girang, seneng. Waduh, nih batik saya laku semua nih. Daster nih Pekalongan laku semua nih hari. Yang beli orang kaya nih. Akhirnya kemudian dia naik ke rumahnya si perempuan tersebut.
Sama juga nih kayak si Syaitona yang pertama nih. Banyak ternyata Syaitona ini ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi salah satunya. Amin. Dijauhkan pula dari perempuan-perempuan seperti ini. Amin. Akhirnya teman-teman sekalian ditutupin pintunya. Persis tuh kayak cerita pertama tuh, dikunci sama dia. Dia bilang katanya mau beli kain. Iya, saya memang mau beli kain. Akhirnya terus dia husnudon aja, dibuka-bukain tuh kainnya. Sambil aneh juga nih kenapa dikunci pintunya. Habis dibuka-bukain kainnya, yang ini cakep nih dari Pekalongan, yang ini dari Tegal, yang ini dari Indramayu. Ini dari Bekasi, saya nggak tahu Bekasi punya kain apa kagak. Udah ditawar-tawarin nih sama dia nih kain-kainnya nih. Sehingga sekalian, si perempuan tersebut bilang, oh kalau kamu mau jualan kain saya mau cobain dulu dong. Dibuka baju. Gak mau lihat nih kan laki-laki ini. Dia kemudian digodain, dipaksa buat zina. Laki-laki ini gak mau, dipaksa-paksa mau dibuka bajunya, gak mau. Udah mau diperkosa nih laki-laki ini. Mau diperkosa. Jadi dia kemudian nggak mau nih teman-teman saya sekalian. Akhirnya dia, ya udah deh, taran dulu deh. Tapi ini dikunciin, suguhin minum sama si cewek, bukan minuman keras biasa. Udah, akhirnya terus cowok itu mikir gitu, gimana nih caranya? Subhanallah, Allah kasih pertolongan berupa mules. Emang orang kalau panik itu kan bawaan mules ya. Jadi mules. Dia bilang, boleh saya kamar mandi? Saya kebelet banget beneran, saya kebelet nih, boleh gak saya kamar mandi dulu? Akhirnya kasih kamar mandi. Begitu dia di kamar mandi, akhirnya dia dapat ide. Agak menjijikkan, tapi bismillah. Mending deh saya, yang penting nyelamatin diri dari berbuat dosa. Sehingga sekalian diambilnya kotorannya, ditaruh-taruhin ke badannya. Taruhin, wah gak cukup ke rambut juga. Wah, ayo dah buka juga sekalian. Abis itu dia keluar. Dia bilang, katanya cewek itu apaan itu? Nah, mau gak sama saya? Ayo, mau sama saya? Dibukain langsung pintunya, dia pun kemudian keluar. Wah, selamat gue. Pakai baju tentu saja ya, nutup aurat lah seenggaknya. Tapi ini badan belepotan teman-teman sekalian. Akhirnya dia keluar. Itu dia waktu keluar tuh, dia kan berasa, gue pasti bau banget nih. Saya pasti bau banget nih kan. Dia mau cari cepet-cepet. Dia inget tuh di jalanan situ sekitar setengah kilo gitu. Ada satu danau. Ada satu danau gitu yang dia bisa bersih-bersih di danau tersebut itu gitu. Dia lewat dengan buru-buru, tapi subhanallah semua yang dilewatin dia terus begini, wangi banget ya, wangi nih. Dia heran juga gitu, tapi kan dia pikir nih orang maksudnya apa sih, ini ngebully apa gimana nih. Jadi dia lari sampai kemudian ketemu si danau tersebut. Dia nyemplung di danau itu sampai dia berasa udah bersih, semuanya udah mulai bersih dari si kotoran tadi itu. Dia kemudian naik ke atasnya dan ternyata beneran si danau tersebut begitu dia keluar baunya bau misik, bau kasturi. Allah Subhanahu wa taala mau ngasih tahu hakikatnya. Kamu memang belepotan kotoran, tapi tujuanmu adalah seharum-harum tujuan. Menghindarkan diri dari perkara yang paling menjijikkan, yaitu zina. Ummul khaba'ith, Nabi Muhammad menamakannya ibu dosa-dosa besar. Nah, sama Allah diganjar, orang tersebut malah mendapatkan wangian. Sampai jalan itu tuh orang sebutnya sebagai Hayyul Misik, Gang Kasturi. Oh, berarti Gang Kasturi yang itu gara-gara, bukan yang di sono, yang di Mesir, gitu ya. Ya, jadi yang salah satu dari yang nggak akan masuk dalam surga adalah mudminul khamr. Sahabat nanya, Rasul, kita udah ngerti nih mudminul khamr. Oh ya, mau saya lanjutkan lagi tentang mudminul khamr nih ya.
Sehingga sekalian, kalau kemudian orang sekarang bilang, iya kali zaman dulu tuh Allah memang haramkan minuman keras karena memang nggak ada juga orang minum minuman keras. Jadi kayak semacam agama Islam ini nggak tahu gitu betapa sulitnya orang yang sudah kebiasaan minum minuman keras mau berhenti dari minuman keras. Gitu. Teman-teman sekalian, kamu keliru. Islam itu datang di saat orang-orang berada dalam kehidupan jahiliyah termasuk dalam hal minuman keras. Di Mekah itu orang minum minuman keras seperti orang minum air putih. Kayak orang minum air putih. Kalau saya mau bilang kayak ibu-ibu ngeteh, ngopi, nggak semua ibu-ibu ngeteh, ngopi. Gitu ya. Kayak kita minum air mineral, teman-teman sekalian, sesering itu, sebanyak itu. Ya kayak mirip orang-orang, mohon maaf, orang-orang Eropa zaman-zaman sekarang. Mereka tuh kan sedih, mabok. Ada perayaan, seneng, mabok. Kan itu tuh mereka. Jadi sekalian, jadi itu mereka minum minuman keras, minum khamr, itu seperti orang minum air putih zaman sekarang. Seperti kita minum air putih zaman sekarang. Banyak banget. Di tingkatan yang mereka minum 3 botol itu belum mabok. Dari udah kecanduannya, dari udah banyaknya tingkat mereka minum minuman keras. Iya kan? Nah kalau kayak kita yang nggak pernah minuman keras, nggak usah pakai, baru ngidam aja mabok, baru jalan ke Bekasi aja mabok perjalanan, sampai minum antimo, mau kemana? Ke Monas minum antimo, ya Allah. Ada tuh yang kayak begitu, ada nggak? Ada, beneran ada. Ya Allah, teman-teman sekalian, jadi nih si orang ini nih, ibu tahu rasanya mabok gak? Nggak tahu ya, saya tahu. Sudah tahu. Oh pernah saya mabok daun kecubung. Zaman dulu tuh saya kecil. Ya Allah bu, pusing banget ya. Ada teman-teman zaman SD tuh naroin daun kecubung. Saya nggak tahu daun itu masih ada apa enggak, tapi itu kasih efek pusing gitu. Udahlah, sesudah saya tahu rasanya mabok daun kecubung, saya nggak akan pernah mau coba-coba, ya. Dan memang nggak perlu juga coba-coba. Pengen tahu rasanya, saya masukin, saya muntahin lagi boleh nggak? Nggak boleh. Haram ya. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Jangan mau coba-coba. Sehingga sekalian, jadi tuh Islam datang di saat orang tuh kebiasaan minum minuman keras. Karenanya di masa Mekah nggak ada syariat haram minuman keras, nggak ada. Sampai di masa Madinah udah orang diwajibin sholat, udah orang diwajibin bayar zakat, udah orang diwajibin puasa. Minuman keras tuh belum haram. Jadi masih ada ceritanya nih, bulan Ramadan saat buka ada gitu minuman keras. Gitu kan? Aku mau mabok dulu ya. Buka puasa. Ada gitu. Karena memang belum haram, saudara sekalian, belum haram. Sampai satu waktu turun tuh firman Allah Subhanahu wa taala nyeritain tentang, maksudnya ada salah satu barang-barang yang dijual itu salah satunya adalah minuman keras, anggur-anggur gitu. Nah mereka buat minuman keras tuh macam-macam bu. Salah satunya dari kurma. Mereka buat kurma tuh minuman keras juga gitu. Nabid namanya. Itu minuman keras yang terbuat dari kurma. Sehingga sekalian, satu waktu Allah Subhanahu wa taala mulai turunin. Jadi enggak ada perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman sesuatu secara angsur-angsur kecuali minuman keras. Karena Allah tahu betapa sangat sulitnya menghindar dari kecanduan. Menghindar dari memberhentikan sebuah kecanduan.
Ini juga bisa dijadikan pembelajaran tentang bagaimana seseorang caranya menghindar dari kecanduan. Maksudnya kalau udah terlanjur kecanduan, mau ngilanginnya tuh gimana caranya. Nah itu juga salah satunya pembelajaran dari cara Allah memberikan keharamannya minuman keras. Jadi Allah ketika pertama kali mau mengharamkan minuman keras, caranya Allah Subhanahu wa taala, "Qul fihim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Kata Allah dalam Al-Qur'an begitu. Yas'alunaka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukumnya khamr, minuman keras, wal maisir dan judi. Qul, sampaikan sama mereka, ada bagusnya, ada jeleknya, ada manfaatnya, ada jeleknya. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Perdagangan. Apa manfaatnya? Kalau buat minuman keras, teman-teman saya sekalian, manfaatnya menghangatkan badan. Kan gitu ya? Gitu, ada manfaatnya. Tapi ada mudaratnya. Wa itsmuhuma, bahayanya minuman keras, akbar min naf'ihima, lebih besar daripada kemanfaatannya. Orang-orang yang imannya sudah lebih tinggi ketika baca wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, manfaatnya bahayanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Udah ngapain dah, tinggalin aja deh. Ngapain kita ngerjain sesuatu hal yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah mulain tuh, banyak orang ninggalin judi, ninggalin khamr. Sehingga sekalian, kenapa judi sama khamr digabungin? Karena memang banyak kan orang-orang itu kalau lagi judi gitu kan, yang disuguhin minumannya minuman khamr. Pernah lihat gak? Datang kemudian, apaan nih? Teh tarik. Pernah? Ada? Gitu kan? Nah, jadi pasti tuh minumannya minuman keras. Memang perkara haram tuh gabungannya pantas-pantasnya juga sama yang haram. Banyak diantara orang beriman yang imannya udah agak tinggi tuh, mereka tinggalin minuman keras. Karena mereka lihat, mereka dengar ismuhuma akbar min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada mudaratnya. Tinggalin deh, ngapain gitu. Tapi sebagian yang tingkat imannya tengah-tengahan atau bahkan imannya masih rendah, masih minum minuman keras. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang katanya Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir dan perjudian, rijs adalah perkara kotor, min amali syaitan dan pekerjaannya setan. Fajtanibuh, maka jauhilah kalian semua. Sorry ikut sekalian saya muliakan. Ayat itu ketika disampaikan dalam keadaan umat Islam memang sudah merasa tidak perlu lagi sama minuman keras. Mereka udah mendapatkan manisnya iman. Mereka sudah sayang-sayang kalau waktu mereka bersama dengan Nabi mereka enggak dalam keadaan tidak sadar. Mereka khawatir terlewat perjalanan dengan Nabi atau ucapan Nabi atau semua kebaikan-kebaikan Nabi, maka mereka mudah siap ninggalin minuman keras. Waktu diharamkan minuman keras itu, mereka hanya tersisa botol-botol minuman keras yang masih berisi minuman-minuman keras tapi sudah tidak pernah lagi mereka sentuh berbulan-bulan lamanya. Maka ketika diperintahkan diharamkan minuman keras, saudaraku sekalian, sahabat dulu jalan pakai kuda, pakai unta, jalan pelan-pelan di rumah-rumah para sahabat untuk mengumumkan keharamannya minuman keras, dan diperintahkan siapapun yang masih punya minuman keras hendaklah melemparkannya ke jalan-jalan. Saudaraku sekalian, semua orang melemparkan botol-botol minuman keras mereka ke jalan-jalan hatta yushbih sailan minal khumur, sampai kabarnya jalan-jalanan di kota Madinah mengalirkan air-air menyerupai sungai kecil terdiri dari khamr. Dari semua orang lemparin. Kagak ada yang sayang-sayang. Misalnya sayang botolnya, bisa saya pakai buat kecap. Nggak ada tuh. Nggak ada. Wah, lempar semua. Wah, mereka lemparin.
Jadi tuh sedikit sekalian, tuh khamr, keharamannya terjadi secara bertahap karena memang Allah mengetahui bahwa kebiasaan mereka terhadap minuman keras memang sudah menjadi sebuah kecanduan dan tradisi di masyarakat pada masa tersebut. Famanid dayuth, Rasul, kita udah tahu nih mudminul khamr, dayuth siapa Rasul? Alladzi la yubali. Seorang laki-laki yang gak peduli siapa yang ditemuin sama bininya. Seorang laki-laki yang gak peduli siapa aja, seorang suami yang gak peduli siapa aja yang masuk ke rumahnya. Maksudnya siapa laki-laki yang masuk ke rumahnya. Bini lo tuh suka kelihatan jalan di mall sama laki-laki, bukan lo deh. Ya udah biarin aja, husnudzon aja gitu. Temennya paling, temen sekolah kali udah gak apa-apa. Urusan kerjaan, bisnis. Dia gak punya kecurigaan, gak punya kecemburuan, dayuth namanya. Termasuk kepada anak-anak perempuan. Saudaraku sekalian saya muliakan, termasuk pada anak perempuan. Dia gak peduli anak perempuannya jalan sama siapa. Dia gak peduli anak perempuannya pakai baju yang terbuka, seksi-seksi, diliatin mata-matanya orang, malah digoda-godain. Dek, itu cowok kayaknya seneng deh sama kamu. Astagfirullah, ini dayuth teman-teman saya sekalian. Hati-hati. Tambah zaman kebelakangan ini tambah semakin banyak dayuth. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang bilang sama anaknya, nak, kamu tuh umur udah 22 tahun kok belum punya pacar ya? Mama dulu, nak, lagi zaman umur 17 tahun, mantan mama udah gak kehitung. Genit bangga, dosa bangga, astagfirullah. Laki-lakinya bapaknya juga kayak gitu. Kok kamu belum punya pacar sih, nak? Mau cariin apa? Pacaran dong, nak. Astagfirullah. Ini teman-teman saya sekalian, nih para dayuth nih. Na'udzubillah, iman tercabut dari dalam hatinya sebelum kematiannya. Dan saya pernah dengar dayuth ini juga banyak dipengaruhi sama makanan yang masuk dalam perutnya. Ya, kalau laki-laki pada suka makan daging babi, itu Allah Subhanahu wa taala akan perlahan-lahan menghilangkan kecemburuan dari dalam hatinya. Gak punya rasa cemburu. Gitu. Makanya saudara sekalian, mohon maaf ya, negara-negara atau daerah-daerah yang masyarakatnya biasa makan itu tadi, PABI. Ya. Yang kayak begitu tuh itu rata-rata mereka memang pergaulan yang bebas. Ganti-gantian pasangan dansa biasa buat mereka. Kayak gitu. Ngeliatin bininya pakai pakaian renang, berjemur di pantai, berduaan, diliatin sama orang-orang gitu. Biasa aja buat mereka. Ada orang merhatiin, mohon maaf, payudara istrinya atau anak-anak perempuannya, dan mereka malah yang kesenengan gitu karena istrinya atau anak-anak perempuannya jadi pusat perhatian. Nah, dayuth dia tuh, para dayuth. Hati-hati. Jadi sekalian saya muliakan, na'udzubillah min dzalik. Nih, iman kecabut nanti di akhir kehidupannya. Sama halnya dengan mudminul khamr. Mudah-mudahan Allah jauhkan semuanya, insyaallah. Jadi kalau kemudian saya punya suami kok pencemburu, ya alhamdulillah. Artinya suami kamu sekurangnya bukan dayuth. Orang saya cuman ngomong sama tukang listrik aja loh, sama tukang sayur aja. Ya berarti dia sangat sayang padamu, gitu ya. Ya tapi masa dia cemburu sama tukang sayur? Ya dia tahu selera kamu rendah. Saingannya sama tukang sayur. Alladzi la yubali man dakhala ala ahlih, orang yang tidak peduli siapa yang berjumpa dengan keluarganya. Siapa yang berjumpa dengan istrinya, siapa yang berjumpa dengan anak perempuannya. Makanya buat para orang tua nih ya, cari tahu anak perempuan kamu tuh jalannya kemana, kan begitu, temuannya kemana. Karena serem-serem sekarang
Anak-anak tuh kalau pacaran ngeri dah. Zaman dulu kan pacaran pegangan tangan aja udah deg-degan. Betul gak? Kok Ustazah tahu? Saya nggak pernah ya, saya sorry ya. Saya kan di pondok pesantren terus. Nggak keburu. Kalau pulang dari jadi alasannya cuma karena nggak keburu. Saya kalau pulang dari pesantren yang kepengen cuman tidur. Ya Allah, anak pesantren tuh makanya kalau pulang tukang tidur dah. Karena di pesantren itu kan tidur kan dibatasin banget. Wah, perkara mewah bagi kami santri-santri ini. Kalau bisa tidur di waktu yang tidak terbatas gitu kayaknya. Yang gak kebangun karena bel. Gak kebangun karena dibangunin orang. Jadi teman-teman sekalian, ini ya, mesti jauh-jauh cari tahu anaknya itu jalan sama siapa, ketemuan sama siapa, gitu. Ustazah boleh nggak sih sebagai orang tua kita ngecek handphone anak-anak kita? Boleh. Tapi sebagai istri kamu nggak perlu ngecek handphone suami. Ya? Tapi kalau sama anak-anak boleh. Kenapa gitu? Karena yang dikerjakan suamimu tidak jadi hisabmu, tapi yang dikerjakan anak-anakmu jadi hisabmu. Kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri anak-anakmu. Jadi kamu harus cari tahu. Teman-teman. Ajakin ke majelis. Ajakin kenal sama orang-orang soleh-soleha. Ajakin agar mereka memiliki pergaulan lain selain dari pergaulan di tempat-tempat mereka bersekolah atau di tempat-tempat mereka bekerja kalau memang sudah bekerja. Gitu kan? Arafna mani dayut, itu dayut tuh yang enggak punya rasa cemburu. Sayyidina Sa'ad, satu ketika Nabi lagi cerita nih sama para sahabat nih. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang kalau zina kemudian mendatangkan 4 saksi ngelihat perzinaan mereka, baru perempuan tersebut dapat dirajam. Gitu. Jadi orang tuh baru bisa dirajam kalau berzina apabila dia bisa mendatangkan 4 orang saksi. Akhirnya kemudian saat angkat tangan, Rasul, jadi kalau saya lihat istri saya zina sama orang nih, saya mesti panggil 4 orang saksi ngeliatin mereka zina, baru istri saya bisa dirajam. Iya, kata Nabi gitu. Ya Rasulullah, kagak bakal bisa dah saya. Kenapa emang? Tuh cowok udah saya bunuh duluan Rasul. Gak bisa saya kayak begitu. Saya pasti udah akan bunuh tuh cowok depan saya. Bukannya malah minta tetangga, sini kita ngintip yuk. Bini gue lagi zina sama orang, yuk kita lihat biar jadi saksi. Gak bisa saya Rasul, saya udah pasti akan bunuh tuh cowok. Kata Nabi Muhammad, inna Sa'ad bin Abi Waqqas, inna Sa'ad la ghayur. Sesungguhnya Sa'ad adalah seorang pencemburu. Wa ana aghyar minhu, dan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi itu kalau ngelihat umatnya gitu ya, nggak mau deket menabi, Nabi cemburu, teman-teman saya sekalian. Ana aghyar minhu, saya lebih cemburu lagi. Jadi teman-teman saya sekalian, kalau anak kamu tuh pakai baju terbuka, kamu nggak cemburu, nabinya cemburu. Ya Allah, umat saya tuh kesiannya ya Allah. Kok emaknya biasa aja sih, kok bapaknya biasa aja. Nabi sedih, Nabi cemburu, Nabi nggak rela anakmu diliatin sama cowok-cowok di jalanan sana. Ana aghyar minhu, kata Nabi Muhammad, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallah aghyar minni wa man Sa'ad. Dan sesungguhnya Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan daripada Sa'ad. Allah cemburu ketika melihat kamu deket-deket sama yang haram. Allah cemburu ketika melihat kamu mau mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kalau orang dicinta sama Allah tuh, tiap kali ngerjain dosa ada aja. Kenapa ya saya tuh ya, giliran mau ngerjain dosa ada aja gitu. Nah itu pertanda bahwa kamu dicinta sama Allah. Allah cemburu padamu. Allah cemburu padamu. Terakhir teman-teman saya sekalian, warrajulah minan nisa adalah seorang perempuan yang nyerupain sama
laki-laki, bukan nyerupain inian ya, tapi nyerupain dari sisi cara berpakaiannya, dari sisi cara geraknya. Kan cewek sama cowok kan beda. Ya, termasuk dari sisi potongan rambutnya. Pendek nggak apa-apa, tapi kan pendek juga ada pendek perempuan dan pendek laki-laki kan. Nah, itu jangan yang pendek laki-laki. Kalaupun kamu mau pendek karena ribet, gerah, gini gitu segala macem, lagi punya anak bayi gitu ya, kalau rambutnya panjang suka ditarik-tarik sama dia gitu. Atau ribet lah suka ngurusin istinjanya apa segala macam, jadi sependekin aja. Boleh, pendekinnya boleh, tapi jangan mendekin menyerupai laki-laki. Kan laki-laki kan selain dipendekin ditipisin. Nah, itu perempuan jangan. Termasuk cara pakai baju gitu ya. Jangan, saudaraku sekalian, jangan pakai celana panjang, hem, gitu kan. Maksudnya yang memang orang tahu bahwa ketika kamu pakai baju itu adalah pakaian laki-laki. Gitu, jangan. Ataupun bahkan gerak tubuh apa sih namanya, gayanya gitu, gayanya kayak gaya laki-laki gitu, suaranya sama dia digede-gedein, baru yang kayak gitu aja nggak boleh loh. Apalagi yang dia minum ya atau menyuntikkan hormonal tertentu untuk membuat dia tumbuh jenggot, tumbuh kumis. Kayak orang-orang zaman sekarang kan merubah dirinya dari perempuan kepada laki-laki dan sebaliknya. Laki-laki yang kepada perempuan juga sama-sama. Ya, tidak diperkenankan. Hukumnya adalah haram. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.